wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Quran surat Ali Imran ayat 71 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wa quru akhirah la'allahum yarji'un. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil, mengapa kamu mencampur adukan hak dan batil? Wa taktumuna al-haqqa, dan kamu sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, dan berkata sebagian dari ahli kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah kalian kepada apa yang telah diturunkan atas orang-orang yang beriman, wajhan nahar, pagi hari, wakulu, dan kukurlah kamu akhirahu, akhir siang, akhir hari, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali lagi keluar dari Islam, dari iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali menerangkan bahwa adanya iltibas. Iltibas itu pencampur adukan. Asalnya dari lafaz labisa yalbasu, memakai baju. Ketika badan ditutupi oleh baju disebut labisa yalbasu. Dan ini juga seringkali digunakan dalam bahasa kinayah, seperti suami adalah pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Lain dipotong dijun baju. Itu kiasannya, karena saling menutupi satu sama lain. Antum libasul lahun, kamu adalah pakaian bagi mereka, wa hunna libasul lakum, dalam arti bercampur. Kedua, suami istri adalah saling menutupi kekurangan-kekurangan. Jangan sengaja dibuka, apalagi diomongkan sama yang lain. Kalau ada masalah, usahakan ditutup, begitu, dibereskan. Menaya masalah di rumah tangga ngan hiji we, karena mah kunci nama silih hampura besok itu we, tong hitung masalah di rumah tangga, tong hitung bapak nusalah, mama nusalah, ane tong saya mau datang, maka saya tanya resep pasien itu hari itu resep mas sudah kurang
kudu nerangkeun masalah mah beres itu di rumah tangga mah itu. Jadi saling menutupi, jangan sampai dibuka keluar. Kalaupun perlu, jika kepada orang yang bisa memberi solusi, tinggal aja gitu mah di temrak gitu nggak boleh. Saya pernah ngomong ke kru TV, nah cingjam tayangan anu kitu, pasya salaki pamajikan, pasya anak jeung indung ditayangkeun, itu kan tidak boleh. Cuma jawab teh ratingnya tinggi, bapak. Loba meresep kalau jona teh pangpangna awewe. Nah itu ya. Makanya diungkapkan dengan kata la bisa ya pas antum libas. Gitu. Kemudian juga ketika malam menutupi siang, maka juga diungkapkan dengan ungkapan libas, karena malam menutupi siang. Iya, begitu. Lalu kata libas ini diartikan mencampur adukan, yaitu ketika yang hak ditutupi dengan yang batil, begitu. Itu disebut libas. Ketika kebatilan menutupi yang benar, maka mencampur adukan hak dan batal itu sama dengan menutupi yang hak, maka disebut iltibas. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Siapakah ahlul kitab dalam Quran ini? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu yang di kita terkenalnya Yahudi atau Israel, dan biasanya kalau Nasrani kurang dikenal. Nasoro yang dikenalnya Kristen, Katolik itu kan turunan dari sana. Maka mereka itu disebut ahli kitab. Dan ahli kitab ini termasuk kelompok kafir. Seperti dalam Quran surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Mereka tidak akan melepaskan kekufurannya, yaitu orang kafir dari ahli kitab. Satu, ada hukum kaitan dengan ahli kitab ini, seperti muslim laki-laki tidak boleh menikah kepada musyrikah. Perempuan-perempuan kufur itu nggak boleh, kecuali perempuan dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani tadi, Kristen, boleh menikah. Tetapi ini sebenarnya siasat supaya wanita dan yang lahir dari rahim wanita itu jadi muslim, karena laki-laki pemimpin, makanya diberi kelonggaran itu. Sudah 10 tahun kemudian ada yang berkata, ini untuk raut rumah tangga itu Jumaah sarakina disiapkan pakaian untuk Jumaah oleh istrinya, dan istrinya hari Ahad diantar ku sarakina ke gereja. Ini sudah diantar bager, lain bager itu pemimpin yang tidak berhasil 10 tahun itu berhasil. Sebaliknya muslimat tidak boleh nikah kepada kafir termasuk ahli kitab, itu tidak boleh. Nikah ke Kristen, ke Yahudi ini
di surat Al-Baqarah ada ya. Kemudian kaitan dengan makanan, sembelihan yang dimaksud makanan di sini. Maka makanan orang Muslim halal bagi mereka, tidak ada masalah karena bersih kan. Sembelih atas nama Allah. Dan sembelihan orang ahli kitab juga halal bagi Muslim, hilul lakum. Sementara kalau sembelihan orang musyrik haram karena dipersembahkannya pada berhala, sementara ahli kitab kan tidak. Begitu masalah. Nah ini juga perlu dipisahkan secara hukum. Kumaha mun dagang daging ayam teh pamana orang Hindu, orang Buddha. Gini, jika sembelihan itu tidak ada kaitan dengan akidah, keyakinan, kita mah untuk makan welah, untuk dijual, itu halal. Karena tidak ada kaitan dengan akidah. Apabila sembelihan itu kaitan dengan akidah, keyakinan, nah ini kaitan nanti dengan berhala. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, maka dagingnya haram jika kaitan dengan akidah. Sementara orang Nasrani, orang Yahudi tidak ada upacara penyembelihan untuk Tuhan mereka yang lain, kan bertuhankannya Allah. Cuma mereka menganggap Allah punya anak, itu bedanya. Seperti Yahudi menyatakan Uzair ibnullah, itu di situ aja. Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani berkeyakinan Allah punya anak, anggap Tuhan nama Allah itu. Cuma berkeyakinan punya anak, Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih putra Allah. Situ. Nah begitu. Kemudian kaitan dengan hari raya, ini juga pelik masalahnya ya. Kadang-kadang saya tuliskan untuk menjelaskannya, takut salah paham. Salah paham kayak bisik gitu itu dari itu. Gini, ketika perayaan hari raya Idul Fitri itu kan keagamaannya, tapi ketupat nama kan itu mah ada. Itu gitu nanau ketupat nama. Tapi rata-rata penyen ketupat teh yang opor ayam. Nah gitu. Ayam pentol menang enggak usah dulunya gitu. Iya. Teh dalil kudu. Tidak pun tidak apa-apa. Begitu ini kalau mau dipisah. Kemudian hari raya orang Nasrani. Lalu ada adatnya, makanannya kalau di daerah-daerah itu. Nah itu kita pisahkan. Kalaupun kita diberi kan halal. Malah ada upacara Lebaran Cina Imlek itu biasanya keluar dodol. Dodol itu asalnya. Nah yang saya khawatirkan ini nanti salah paham. Begitu. Maka untuk hati-hatian ya, tuh itu untuk hati-hatian. Gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Yang dianggap benar itu adalah apabila damai. Padahal pikirannya bukan begitu. Kalau benar pasti damai. Begitu pikirannya. Mun benar pasti damai. Kalau tidak damai berarti yang salah gitu kan. Makanya sering saya ambil contoh nulitik di imah di rumah tangga pas saya, tapi dua anak bukan rasa benar kan dekat hati. Namanya benar dua anak pas saya itu ada yang salah. Di jalan tabrakan, dah dua anak di tengah salah tuh teh. Ya, mustahil tabrakan, benar rumah dua anak.
Ada yang salah, cuma tidak mau ngaku salah. Nah, gitu. Contoh, bertengkar sampai perang itu kebiasaan orang Arab. Rek pribadi, rek keluarga, rek kelompok gitu ya, orang Arab mah. Makanya kalau lahir anak laki-laki itu satu kegembiraan, mantuan perang gitu, mantuan kasihan. Tapi kalau anak perempuan mantuan perang, mantuan kasihan, makanya dikubur aja hidup-hidup. Tuh masalahnya tuh. Ya sudah biasa begitu. Kenapa? Karena akidahnya salah, itu kan salah. Makanya pikirannya pun jadi salah, perbuatannya salah. Lalu oleh Nabi dibereskan akidahnya dulu. Dari syirik kepada tauhid. Benar ini akidahnya. Benar ini mikirnya gitu. Jangankan membunuh, memukul saja sekarang tahu ini salah. Nah begitu. Akhirnya yang bertengkar itu sampai turun temurun Aus Khazraj jadi bersaudara. Karena beres akidahnya, membunuh tidak boleh, memukul tidak boleh, dan itu nanti ada saksi hukum dari Allah. Tapi kalau menyayangi, mengasihi, itu ada pahala, itulah tumbuh. Benar, beres. Nah gitu aja. Jadi nggak usah diserukan berdamai, benar ke akidah. Nah, itu damai sendiri itu. Ganti, ayo. Kadang-kadang gimana ini? Ya. Akidah dibiarkan Pak Burantak, tapi asal damai gitu. Semu itu mah. Ternyata bijil nih, gitu kan. Ternyata jadi rebutan. Nah, menitangis pan masih ada keperluan. Oke, tunggulah beres 2024 udah. Ya dulu Pak. Ya. Itu ahli kitab Yahudi dan Nasoro. Kemudian yang lainnya selain Yahudi dan Nasoro ada ya dulu itu Majusi. Majusi itu yang bertuhankan hati. Ada Sobiin, penyembah bintang-bintang. Ya, kemudian ada juga orang-orang yang sobat nanti mempercayai mengenai telapak tangan Qori'ul Hafidh, banyak sekali. Nah, tuh. Nah, di sini kenapa yang dijadikan hitobnya ahli kitab Yahudi dan Nasoro? Mereka tahu akan diutus Rasul terakhir, tahu mereka itu. Karena sudah ada di Taurat, sudah ada di Injil. Dan kebiasaannya Rasul dan Nabi itu dari kalangan Bani Israel. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai Isa masih itu dari Bani Israel. Begitu. Dan mereka tahu akan diutus Rasul yang terakhir. Itu di kitab mereka. Dan mereka ini berbangga karena dengan dipimpin oleh Rasul terakhir ini akan bisa menguasai dunia. Itu ada nama pikiran hati. Kalau kita kan pikirannya dengan Rasul yang terakhir ini terselamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya itu. Kalau mereka bukan itu. Akan memimpin kami menguasai dunia. Nah, abul ke orang Arab deh. Jadi orang Arab itu nanti akan di bawah telapak kaki mereka, gitu. Ciri-cirinya sudah ada. Ketika diutus Rasul yang terakhir Muhammad SAW ternyata bukan dari kalangan Bani Israil.
dari bangsa Arab, dari kaum Quraisy. Gak enak mereka kayak gitu. Tenuna gening anu baris mimpin teh membawa kepada kemenangan kemasan teh bangsa Arab. Kenapa gitu? Tidak dari Bani Israil. Muncullah rasa hasud dan mereka berusaha keterangan mengenai kerasulan Muhammad, mengenai Al-Quran mereka tutup, tidak disampaikan kepada umat. Iya mah ditutup gitu supaya umatnya ulah iman ke Nabi Muhammad. Inilah pekerjaan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasoro. Jadi kaitan keterangan dengan kerasulan Muhammad mereka tutup. Begitu. Makanya oleh Allah ditegur, 5 talbisuna haqqo bil batil. Kenapa kamu mencampur adukan hak dengan batil dan menyembunyikan hak kebenaran mengenai Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai kitab Allah. Gitu. Dicampur aduklah oleh mereka ajaran itu sehingga tertutuplah kebenaran. Ini cara seperti ini, pekerjaan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Adanya orang-orang yang hasadan min indi anfusihim, satu, karena ada rasa hasud dari hati mereka, satu. Biasanya tidak enak setelah diterangkan kebenaran umat mulai berpaling. Ada rasa khawatir sieun ditinggalkan ke umat jika kebenaran diterangkan secara gamblang. Sementara masyarakat masih banyak yang senang pekerjaan ini gitu. Lalu diusahakan bagaimana caranya supaya itu ditinggalkan ke umat. Campur aduklah jadinya. Begitu. Yang kunut subuh silahkan, yang tidak kunut silahkan. Salah mentara sholat, udah beres, kan? Atau jawaban juga gitu, man itu sekolah gak bisa. Iya kan itu sekolah lagi nyaho, salah mentara sholat, udah beres. Nah, gitu. Ini cari selamat kan? Ya. Contoh lain. Karena sudah biasa dan merasa enak di masyarakat itu. Dulu ketika hamil 7 bulan itu diadakan acara 7 bulanan. Ya. Iya, haruja segala macam. Yang teka hati dibelinya ciku kenteng bubu. Kenteng bubu itu kan tahayul, ya. Disiapkan 2 buah kelapa. Ini di gambaran, Pak. Ya. Kalapan uji gambarna Arjuna, hiji deui Subadra tawa Srikandi. Lamun dari budak lalaki jiga wayang pisan. Maksudnya kasetna, gagahna juga Arjuna gitu. Hari teh lahir anggur we da mah jauh ti bapana. Nah itu diterangkan itu dari agama Hindu, bukan dari Islam, nggak ada di Islam. Nah, silakan baca buku Parasit Akidah, di situ ada. Tetapi keinginan itu yang gede gitu, dan juga bekas-bekas kepercayaan dulu ada, dah kekeh we hayang. Diterangkan imah tina Hindu. Manggih we hadis yen dina usia 4 bulan kandungan ditiupkeun ruh, ditetapkan rezekinya usianya sudah patali dia nikah di hamil 4 bulan tuh ini mah nerangkeun. Maka dengan alasan itu diayakeun syukuran 4 bulan.
Kita kan kira 7 bulan teh bakat kekeke ya. Nah aja di dalilan ku hadis yang tadi tuh udah ada hadisnya. Ini kan satu kesalahan di zaman Nabi, tidak ada sahabat, tidak ada hiburan karena bercampur dengan Hindu. Tak tulai dilaksanakan nama untuk rujak biasa nasi segala macam, malah ayat tausiah keanggapan pokoknya mereka itu ya pisan kan gitu teh lain ngamalkeun dalil tapi ngadalilan amal dipaksakeun teh ini pisan. Saya diundang Ustadznya pada syukuran panitia sama makalin tausiah di dia jeung syukuran ibu pun anak cenah teh nuju hamil 4 sasi. 4 bulanan pantate 7 bulanan tadi sana sih mah syukuran we. Si murid ngawalor tah syukuran nu eta mah kudu sanes we. Beda syukuran model gitu. Tuh. 2. Syukur itu istiqmalul andi jami'a ma'an amallahu amrahil ajli. Seorang hamba mentasawufkan menggunakan nikmat Allah li ajli karena Allah sesuai dengan keinginan Allah gitu. Nah, ini mau bagaimana? Ini kan justru tidak ada, Rasul tidak mencontohkan. Karena mengadakan upacara itu hari pada syukuran idah hawe itu. Ya, karek sabulan direk syukuran mah, nah 4 bulan. Katos. Iya, gitu lah. Kita maksakan deh. Direk syukuran mah usia 2 bulan kandungan direk 6 bulan terserah. Kapan saja. Itu hamil di syukuran mah tuh. Syukuran hamil wae. Nepi ka bojona teh nyarita, bapak cenah kerah dipancing cenah bejana mah. Karena boga budak. Nah, dimaksud dipancing teh bapak kawin deui. Kayak boga budak, jadi engke anu kolot ieu kapancing gitu. Ini syukuran. Saya mau kudu syukuran teh ibu bapak itu. Nah, gitu. Kita kembali ya. Nah ini kan kelihatan sekali iltibasnya, percampuran sehingga kebenarannya tertutup. Kebenarannya tertutup. Begitu. Inilah iltibas. Biasa dilakukan oleh Yahudi, ulamanya ke Nasrani, ke sekarang Kristen enggak. Ya kan kebenaran keesaan Allahnya mana? Kan tertutup dengan anggapan Allah punya anak. Nah gitu. Ditanyakan kepada ahli kitab karena mereka tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kenapa tidak mau hasadan min indi anfusihim? 1. 2. Kenapa terjadi iltibas? Karena kecintaan kepada dunia lebih besar daripada akhirat. Makanya dicampur aduk asal menang duit gitu. Dan sekarang begitu yang muncul dengan acara-acara keagamaan, tapi di belakangnya duit saja. Sampai pamannya menghalalkan, mencuri segala macam. Ini kan menutupi kebenaran dengan alasan untuk perjuangan. Banyak perjuangan dengan cara kotor nggak bisa tuh. Karena menang maling, ngarampok, masa tuh. Nah itu kan karena hirsun yang biasa mereka lakukan mencampur aduk. Kan ini urusannya uang, urusannya jabatan, di daerah deh kan membela kebatilan karena jabatan itu. Kemudian yang ketiga adalah merasa hebat, siap
untuk menghadapi siapapun, akhirnya tidak mau menerima nasihat. Jadilah tertutup. 3 pangkal yang menyebabkan manusia tidak beres itu. 1 takabur, 2 hasud, 3 rakus. Ya. Dah hasud mah ketempuan jadi goreng. Ke hasud mah hasud kata tangga dah biasa sapopoe tenang, lain nama beda tuh. Ingat goreng we. Tetangga meuli TV lewat tadinya pan biasana ge sapopoe jalan teh. Dipanggul TV teh ngomong pan. Mending aja dipanggul. Hayang kadeuleu teh. Kudu digusur. Salah. Dulu biasa pada tete antena nalur kenteng ngomong liwai. Asal jelema pupujieun hayang katingali ti kajauhan. Kudu di ruang. Dapat itu teh. Benarna teh kitu. Ketika hasud ya salah. Makanya mereka melihat Nabi Muhammad teh salah saja. Kenapa? Karena hasud jadi kebenaran tertutup. Makanya jika ingin hidup benar, tidak aja takabur, jangan ada. 2 hasud itu menutup kebenaran. Yang ketiga itu rakus. Apabila ada penyakit itu sulit orang untuk hidup benar. Ya. Wataktumul haqqa, dan kamu sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu Muhammad itu Rasul. Ini yang buruk lagi, akhirnya melahirkan sikap yang buruk. Sebagian dari mereka berkata sok-sok ariman jenang. Karena Quran gitulah bahasa orang. Silakan tuh ikuti orang yang beriman, isuk-isuk tapi sore udah balik di kubur. Begitu. Kenapa? Supaya nanti yang lain menilai geningan salah tuh batul guys asup keluar deui. Itu buruknya rencana mereka. Jadi isuk-isuk iman, sore kupur, nah aja nih mau kupur supaya yang lain curiga, wah salahnya batul geus asup keluar deui gening gitu. Tengah aja itu ada tujuan-tujuan buruk mereka. Ya, dengan cara seperti itu. Hanya di sini baik mereka yang seperti itu ataupun kita. Gini, kenapa sekarang muncul? Ada apa? Kemudian muncul juga yang membela yang tidak. Akhirnya kan rebutan uang. Ya, 2. Akhirnya muncul nanti, biarkan, karena benar itu menurut mereka masing-masing. Ini kan ada apa? Urang mah itu sebenarnya ngaji itu gitulah. Jangan sampai terpancing dengan hal yang semacam itu. Karena jelas di sini Allah menjelaskan ada rekayasa, ada upaya untuk menutupi kebenaran dengan berbagai macam cara. Kada kajian dibayar supaya jangan nyarita mendukung, tuh geningan bandung gak dukung, berarti benar. Itu kan nanti orang bodoh begitu. Ya. Maksud orang bodoh itu yang menetapkan kebenaran bukan dengan ukuran yang sebenarnya, tetapi kebenaran berdasarkan pikiran dan kebiasaan. Begitunya, ya. Ini upaya mereka, jangan heran jika ada upaya-upaya sengaja menutupi kebenaran ini dengan berbagai macam cara. Ya. Itu kan salam perdamaian. Assalamualaikum. Bukan salam perdamaian, itu cuma akidah. Maka jika ini lahir dari akidah, selamat masing-masing gitu. Ya dianggap nanti salam perdamaian. Jika ini pan di Hindu ge aya. Tak dibarengkeun assalamualaikum. Ayahum naon kitu. Tambah di aleke nu teu sarua salam perdamaian.
Ya ini sengaja kan dicampur gitu tuh. Yang beda anak kan gitu kan. Masalah itu pirabe. Assalamualaikum, ayahum, sampurasun, terus apa gitu. Karena dianggapnya salam perdamaian. Padahal itu akidah ibadah gitu, baru nanti berakibatnya keselamatan ya. Jadi pelajaran untuk kita, hati-hatilah terhadap iltibas, pencampur adukan ajaran. Yang kedua adalah kita hati-hati jika adanya orang ya berita tuh, Bapak tahu kan di YouTube Pak, kayak ayam aja memberitakan yang murtad, yang masuk Islam itu di itu ada. Percaya kita aja dulu ya. Kita akan kembali pada kebenaran saja, jangan kabawa liur meniliur loba ngomong ieu nu bener ieu nu salah jeung duit kurang cek laki teh geus mah tong lieur tah bere duit cager minggu hareup ngomong gitu deui bapak ngatin teu mun pamajikan teh minggu hareup ngomong gitu deui bapak ngatin teu ari tadi bere teh tuluy milieur ai mah maksudnya ke mana tuh pasti ngerti tuh gitu. Itu ada yang bisu dulu itu datang pesantren sering gitu. Itu ada yang menafsirkan tah robak kejadian kita akibat presiden AWW segala macam. Saya bilang lain gitu cing tafsir tadi gerak 5.000 siapa itu ke atas Bapak begitulah. Insyaallah saturkan kita ketemu lagi. Sekian.